Karakter kepala sekolah itu memang agak sering marah ya, emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian-kejadian kemarin. Herannya ketika diinterview oleh media, Pak, malah dia bilang digebukin. Nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Ya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan? Oh ini ibunya ya? Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Ini Gubernur Banten ya yang lagi viral nih. Di satu sisi guru ingin menegakkan disiplin, tapi di satu sisi guru juga berhadapan dengan hukum. Satu sekolah tuh nggak mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah, temennya ngerokok. Halo guys, salam ngopi, salam seruput pokoknya mah guys ya. Bertemu lagi di channel Oyeng Bacot ya, membahas seputar politik yang lagi rame ya, kasus-kasus yang lagi viral ya. Nih, saya akan bahas lagi ya, kelanjutan dari video kemarin, provokator siswa yang bolos sekolah mencapai 600 siswa lebih. Dan akibatnya HRD di perusahaan di Banten atau di luar daerah Banten itu sepakat untuk menolak atau tidak mempekerjakan kalau ada lulusan dari SMA tersebut. Lulusan dari 2025 sampai 2026 karena kasus kemarin. Menurut kalian gimana nih ya? Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Kita lihat siapa provokatornya dan gimana tanggapan masyarakat terhadap guru tersebut ya. Jangan lupa saksikan video ini sampai akhir. Wawancara dengan guru SMA 1 Cimarga. Bukannya membela sesama guru di SMA 1 Cimarga, guru ini malah menyudutkan Polsek Cimarga karena sikap temperamentalnya. Sekolah itu memang agak sering marah ya, emosinya sering meluap-luap gitu ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian-kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur, diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak, ketika kita sedang Jumat bersih, semua kita melakukan kegiatan Jumat bersih dengan kegiatannya masing-masing, kayak wali kelas itu di kelasnya masing-masing, lalu bukan wali kelas juga kita dibagi zona ya, dibagi zona per zona gitu ketika kita sedang bersih-bersih. Memang pada jam itu mau sebentar lagi memang udah mau beres gitu, udah pada beres gitu. Biasa seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa duluan gitu kan ke warung gitu. Nah setelah itu mungkin ibu kepala sekolah keliling ya Pak ya, dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah, di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama kepala sekolah, ketemu guru aja kalau ngerokok kan panik, dibuang lagi rokok itu, pada lari kan anak-anak. Nah di situ ibu kepala emosinya meluap-luap, marah-marah kepada anak tersebut. Gitu. Ya ibu itu. Ibu kepala kan memang baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini ya Pak. Memang kalau dilihat dari sifatnya Bu Emi bisa dijelaskan ya, memang agak temperamen ya, sering marah gitu kan. Jadi marahnya itu meluap-luap. Cuma memang kalau main tangan, main pukul emang baru sekarang gitu, baru kemarin gitu. Itu baru berapa bulan Bu jadi kepala sekolah? Memang udah mau 3 tahun Pak, tapi dia baru pertama kali jadi kepala sekolah di sini. Gitu. Udah 3 tahun dan memang selama 3 tahun juga memang banyak gitu siswa yang banyak yang kecewa juga dengan perilaku, dengan kata-kata. Bapak bisa lihat di video anak-anak yang beredar kan, gini kan ada kata anak-anak, ibu ini bukan sekali 2 kali kan gitu kan. Nah karena memang kalau dari bicara nada tinggi gitu kan, itu bukan sekali 2 kali kan, anak-anak juga Pak, psikisnya juga mereka kalau diomelin di depan umum dengan nada yang ya sebetulnya gini Pak, kita tidak membenarkan anak merokok, dan kita udah bertahun-tahun di sini tuh anak yang merokok itu pasti ditindak Pak, ada aturannya, ada kita hukumannya bagi siswa yang merokok sampai panggilan orang tua itu ada Pak, gitu. Tapi tidak harus seperti yang kemarin gitu. Ya, tidak. Dan ya Bapak, ini kita klarifikasi, sebetulnya anak-anak itu bukan demo kemarin, bukan demo, anak-anak itu malah disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk kumpul di lapangan. Gitu.
gitu, dikumpulkan sama ibu kepala sekolah ya, niat mungkin niat ibu kepala sekolah itu mau biar anak-anak tuh ini contohnya gitu ya, orang yang ini tuh merokok itu seperti ini gitu, tetapi anak-anak tuh tersulut emosi udah itu disatuin kan namanya anak-anak bersatu gitu. Sebetulnya itu bukan demo sih Pak, itu dikumpulkan oleh ibu kepala sekolah sendiri. Menurut kalian gimana terhadap tanggapan guru di SMA tersebut yang menjadi provokator untuk mahasiswa atau siswa di sana ya? Nih, kalian bisa dengar ya, dia menyudutkan Capsek yang menjadi bahan masalah kemarin, yang dipermasalahkan kemarin tuh ya, yang menggaplok anak didiknya, siswa yang merokok. Menurut kalian gimana? Hah? Apakah tanggapan ibu ini benar atau ini adalah provokatornya ya, yang menjadi alasan kemarin siswa di sana mogok belajar dan mogok sekolah ya? Menurut kalian, tanggapan kalian terhadap orang ini gimana nih ya? Apakah pantas seorang guru menjelekkan sesama profesinya? Menurut kalian gimana? Tanggapan, kritik dipersilahkan di kolom komentar. Kita lanjut lagi video selanjutnya ya. Indra ini aneh. Bagaimana menurut netizen? Menurut penuturan dari Ibu Capsek SMAN 1 Cimarga, Banten ini, kalau muridnya gak bisa dididik, keluarkan aja ibu dari sekolah. Ibu dah benar, murid merokok di sekolah itu gak baik, benar ya? Kan juga, kamu ngaku nggak kamu salah? Iya, menurut di situ kan ada saksinya Guru. Iya, kamu yang kamu lakukan salah kan? Iya, terus herannya ketika diinterview oleh media Pak, malah dia bilang digebukin, ditendang, enggak nendang wallahi. Apa saya aku yang gini. Gitu Pak. Kalau gitu, nampar lo iya Bu ya. Ngeplek ya. Ngeplek lah. Ya, Baik. ngeplek ya bahasa Sunda. Ngeplek lah ya. Terus ada ya? Ibu dengan siapa Bu, maaf namanya? Dini Fitri apa Pak? Selaku apa Bu? Selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga ya. Berarti siap ya Bu kalau untuk diperiksa ya? Insya Allah ya, kan kemarin juga kita kedatangan Pak Kapolsek nih, Pak Pipi. Iya Pak. Kata Pak Pipi, Bu lanjut aja, ini mah ringan, biasa aja gitu. Orang anaknya juga nggak ada dorak-dorak merah gitu, emang enggak gitu, nggak ada, itu terlalu berlebihan sih kalau menurut saya. Pisum, ya karena kan didamping, nggak tahu lah itu didampingi orang lain Ada sih. orang ketiga ya? Ya gitu. Si muridnya cocok ya menjadi aktor film. Banyak bohongnya. Siapa yang di sini dukung ibu kepala sekolahnya ya? Ibu kepala sekolah udah benar ya mendidik anak, tapi ada anaknya itu yang tidak benar ya. Ini guru masih peduli sama murid, makanya respon gini. Kalau nggak peduli lagi dia biarin aja, aman-aman aja, hidupnya juga biasa, benar ya. Karena kecintaan seorang guru tidak mau muridnya salah pergaulan ya. Merokok di tempat tidak seharusnya diatur undang-undang, ada hukum pidananya. Penjarakan aja daripada merusak yang lain karena sekolah bukan tempat merokok. Benar ya? Kita kawal kasus ini sampai beres ya. Anak tersebut harus dapat sanksi yang setimpal ya. Menurut kalian gimana? Setelah viral dan sebelum viral, Nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. gak ridho. Gitu. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Mau minta maaf ya, karena kelakuan anak saya. Ujung-ujungnya minta maaf ya. Saya akan Oh, ini bapaknya. lagi. Terima kasih, kita beruntunnya damai ya. Pemulihan mental. Kita sama-sama. Ya, semangat Bu. Tanggapan kalian gimana ya? Awal-awal si Manya ini awal-awal ingin mempolisikan dan melaporkan kepala sekolah di SMA tersebut, tapi ujung-ujungnya dia malah minta maaf. Menurut kalian gimana?
Ya, di Konoha udah biasa ya. Setelah viral baru minta maaf ya. Tanggapan kalian sebagai netizen gimana? Tulis di kolom komentar. Kita baca komentar para netizen ya. Bangga ya, sudah ngelaporin guru ke polisi. Didik sendiri kalau gak ikhlas. Salam dari alumni 90-an. Benar ya, angkatan 80 atau 90-an. Udah biasa digaplok guru, dilempar penghapus sama guru, tapi orang tuanya malah mendukung ya, bukan membela anaknya ya. Saya selaku pemilik PT Laguna Crop akan memblacklist lulusan SMA N1 Cimarga, bukan Cimanggu. Dikira gampang main jalur hukum. Saya mah gak ikhlas kalau anak si ibu sampai dapat naik kelas. Bener ya? Ya minimal dikeluarin aja ya. Karena berpotensi buruk ya. Berpengaruh buruk untuk teman-teman yang lain di sekolah tersebut ya. Karena kemarin juga HRD se-Banten atau seluar Banten ya, se-Indonesia menyerukan video akan memblacklist lulusan SMA N1 Cimarga angkatan 2025-2026 untuk mendapatkan pekerjaan ya. Jadi anak-anak itu sudah di data ya, jadi gak akan bekerja di PT-PT yang sudah di blacklist oleh yang punya PT tersebut. Menurut kalian gimana nih ya, tanggapan kalian? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar. Pertama ini kan Gubernur Banten Andra Soni buka suara soal kasus viral murid SMA Cimarga Kabupaten Lebak Banten dan kepala sekolah. kejadian yang menjadi perhatian ya. Nah, saya sih berharap sebenarnya substansi dari permasalahan ini ya nggak kemana-mana. Substansinya adalah di satu sisi guru ingin menegakkan disiplin, tapi di satu sisi guru juga berhadapan dengan hukum. Nah ini kan harus kita jernihkan gitu kan. Nah kuncinya sekarang adalah ya kejadian ini sebagai contoh Indra yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah ditegur oleh gurunya menegur dengan kata-kata yang tidak bisa diterima. Nah ini bisa jadi permasalahan hukum, ya kan? Padahal niatnya bu guru, ya kan, adalah baik, ya kan? Indra sendiri ya sudah menyadari kesalahannya, ya, dan sudah saling memaafkan. Mestinya selesai di situ kan. Nah sampai terjadi mogok, ini kan mempertentangkan antara guru dengan murid, dan saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Banten. Saya sudah minta kepada Pak Sekda, Kepala Dinas, untuk menyampaikan kepada guru-guru bahwa keberlangsungan belajar mengajar di sekolah itu tanggung jawab semua pihak, bukan cuma tanggung jawab kepala sekolah, tanggung jawab wali kelas, tanggung jawab TU, tanggung jawab penjaga sekolah, tanggung jawab kebersihan sekolah, tanggung jawab semua, termasuk tanggung jawab gubernur. Karena sekolah didirikan tujuannya adalah sebagai tempat untuk mendidik, tempat untuk belajar, tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau alasannya menonaktifkan ibu kepala sekolah itu apa sebenarnya Pak? Jadi situasi tidak terkendali ya, dari murid-murid, guru sudah tidak bisa mengarahkan murid masuk ke kelas selama 2 hari ya Bu Siti ya? Selama 2 hari sudah mulai ketidakhormatan kepada guru muncul. Pertama adalah menolak untuk disuruh ke kelas, kedua kata-kata dan sebagainya. Kan seperti saya sampaikan tadi, sekolah kan tempatnya untuk kita melaksanakan pendidikan. Nah keputusan ini Dindik lakukan setelah mempertimbangkan banyak hal agar kembali normal proses belajar, dan sifatnya bukan pemberhentian dan bukan hukuman. Jadi ini penonaktifan, dan nanti boleh tanya ke Bu Dini dampaknya apa terhadap kebijakan tersebut. Dan tentu ini nggak boleh lama-lama, harus kita pulihkan kembali. Ya harus kita pulihkan kembali, dan harus didukung oleh semua guru, semua murid, itu harus didukung, ya kan, bahwa kita pengen jalan. Pak, jadi walaupun dengan penonaktifan, hak-hak Bu Dini sendiri sebagai Kan yang berkurang. Kalau dari haknya nggak ada yang berkurang. Kan penonaktifan itu bisa seminggu, bisa sehari, bisa setengah hari, Bisa setengah jam ya? bisa setengah jam. Itu hal nggak betul. Esensinya begitu ya Pak ya. Yang
Tujuan kita supaya terkendali. Kalau besok udah Lembaga terkendali ya. begini, ya kan anak-anak udah, teman-teman udah belajar ya, Indra? Teman-teman udah belajar segala macam. Kalau ada berarti kan ada sesuatu yang lain. Dan nggak boleh terjadi, dan kita harus kompak bersama-sama. Boleh nggak ada unsur lain selain unsur pendidikan. Bu Dini mengakui gitu, dalam proses dia menegur segala macam, ada terselip emosi, tapi emosinya kan bukan emosi yang mau mencederai anak didiknya. Emosinya lebih kepada ya karena ada proses-proses yang menyertai ya kan, tapi kita nggak usah pertentangkan itu. Yang paling penting adalah niat baiknya ibu guru sebagai kepala sekolah. Masa iya lihat muridnya ngerokok nggak ditegur, ya kan? Dan di sekolah itu kan bukan tempat yang boleh merokok, termasuk guru-guru nggak boleh merokok di sana. Dan ya apalagi anak-anak cita-citanya pengen jadi aparat ya kan? Ya disiplin pasti jadi ini. Di mana lagi kita belajar disiplin kalau di rumah mungkin orang tua kita belum pulang, tapi kalau di sekolah. Salahnya Gubernur Banten adalah mengambil keputusan dalam satu pihak ya, langsung menonaktifkan kepala sekolah di SMA tersebut. Jadi bukan menengahi, malah membela satu pihak ya, tanpa ada kejelasan yang benar siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Menurut kalian gimana tanggapan kepada Gubernur Banten ini ya, Andra Soni? Kita baca komentar para netizen. Bang, sempil KDM ngobrol bareng sama Pak Gubernur Banten sih, nggak ada kayaknya ya, belum ada. Gimana sih ini gubernurnya malah mau menonaktifkan guru, gimana pemikirannya Andra Soni ini? Menurut kalian gimana ya? Malu Pak jadi orang Banten punya pemimpin kayak gini. Menurut kalian tanggapan kritik dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Langsung minta maaf ya. Andra Soni meminta maaf atas apa terjadi di SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan permohonan maaf saya selaku Gubernur Banten, dan saya berjanji saya akan menindaklanjuti dan kemudian memastikan bahwa sekolah adalah tempat paling aman untuk anak-anak kita ke depan. Kemudian pada adik-adik, anak-anak yang tadi baru saja purna ini adalah di sekolah. Oleh karena itu saya sampaikan permohonan maaf saya. Menurut kalian gimana ya? Udah melakukan sesuatu yang salah dan fatal ya, dia langsung meminta maaf di hadapan publik. Menurut kalian tanggapan kalian sebagai rakyat gimana terhadap komentar atau perilaku dari Gubernur Banten Andra Soni ini ya? Tulis di kolom komentar. Saya janji mulu, tapi gak ada gebrakannya, ampun dah. Kacang lupa kulitnya. Jadi pejabat sekolah dulu enggak ya? Menurut kalian gimana ya? Apakah para pejabat itu sekolah dulu atau tidak? Kita lanjut lagi video selanjutnya. Capsek SMAN 1 Cimarga, Lebak dicopot gegara tampar siswa lagi merokok. Api Wahyuni serba salah jadi guru. Mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah. Temennya ngerokok di sekolah, ditampar, digampar sama gurunya. Satu sekolah tuh pada nggak sekolah. Hebat kan? Nggak tahu lagi ya kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya. Di zaman sekarang ini luar biasa. Salah, ngelunjak, ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah. Ya, serba salah kita jadi guru sekarang. Nggak tahu, mungkin mesinnya suruh ngajar mereka. Suruh laptop ngajar mereka, suruh TV ngajarin mereka. Udah, kita nggak usah ada buat Indonesia ini, nggak usah lagi ya. Anak salah merokok di lingkungan sekolah di jam sekolah, bayangkan itu kawasan guru, itu adalah prerogatif guru buat ngedidik anak. Nah, dikenakan tuh pasal, laporlah ke Polres, laporlah ke polisi. Luar biasa orang tua sekarang ya. Nggak tahu lagi nih kita gimana caranya ngedidik anak-anak kita. Nanti kita kalau anak tuh melakukan kesalahan, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia udah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak gua. Kalau anak salah ya salah gitu, makanya dibela lagi. Kan nggak babak belur anaknya kan, nggak sampai lecet-lecet anaknya.
Aduh, luar biasa ngedidik anak zaman sekarang. Yang mantap lagi tuh satu sekolahan gitu, satu sekolahan ngebela temennya yang ngerokok. Bayangkan tuh satu sekolah tuh gimana capeknya guru ngedidik anaknya, kebayang nggak tuh? Ya, gimana tuh cara gurunya bersikap, ya Allah, nggak tahu saya. Satu sekolah dibela, bayangkan tuh satu yang merokok. Luar biasa sekarang anak-anak kita nih ya. Kayak nggak tahu saya gimana caranya lagi cara ngedidik yang udah habis akal. Orang ini orang tua dia udah main-main polisi aja, dia nggak mau, nggak rela kayaknya anaknya tuh dididik jadi lebih baik lagi, dikasih tahu yang salah. Gini loh bapak ibu, anak lu salah nih di sekolah nih. Ya gitu kan, kita tuh tahu lah anak kita tuh gak usah dimanja lah, ntar kita yang dihabisin sama anak kita. Lihatlah nanti ya, Anda bela-bela sekarang, bela aja sekarang. Lihat nanti beberapa tahun yang akan datang Anda yang dipijak. Nah itu aja, nggak apa-apa, nikmati saja hasil didikan Anda, nikmati saja hasil dari pembelaan Anda. Insya Allah nanti Anda dapat karmanya sendiri. Dah, satu sekolah. Tanggapan kalian gimana terhadap satu sekolah mogok sekolah karena membela satu orang yang salah ya? Dan gimana tanggapan kalian terhadap provokator dalam libur mogok sekolah mahasiswa di SMAN 1 Cimarga ini? Tanggapan kalian, kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Pokoknya mah kalian jangan mencontoh yang tidak baiknya, dan banyak mencontoh yang baiknya dalam isi-isi dalam video ini ya. Pokoknya mah tetap semangat beraktivitas, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan sampai jumpa.